Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hardianti. Saya adalah salah satu dosen program studi Diploma 3 Keperawatan Akper Putra Pertiwi Watan Sopeng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa ini merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan pada semester 4 dengan bobot 4 SKS. Tujuan dari penjelasan mata kuliah ini dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang saya lakukan. Pada penjelasan mata kuliah ini, ada 3 poin penting yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah delivery. Yang kedua adalah interaction. Dan yang ketiga adalah assessment. Untuk strategi delivery, pada awal mengajar saya mengawali dengan salam pembuka, menanyakan kabar, berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran, mereview kembali materi sebelumnya, selanjutnya menyampaikan materi pembelajaran, menyimpulkan materi pembelajaran, dan mereview kembali pelajaran yang telah saya bawakan. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial dan gangguan kesehatan jiwa. Rancangan pembelajaran dikembangkan dengan berbagai strategi sehingga memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah yang tentunya harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini adalah yang pertama, mengidentifikasi konsep dasar asuhan keperawatan dengan masalah psikososial dan gangguan kesehatan jiwa. Yang kedua, mengaplikasikan konsep dan prinsip nilai moral, etika, kultur, dan hukum dalam asuhan keperawatan. Yang ketiga, mengaplikasikan pengkajian pasien dengan masalah psikososial dan gangguan kesehatan jiwa. Yang keempat, menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam memformulasikan diagnosa keperawatan. 5. Membuat perencanaan keperawatan. 6. Melaksanakan komunikasi terapeutik. Yang ketujuh, mengaplikasikan berbagai manajemen stres, melakukan psikoterapi suportif dan pendidikan kesehatan, melakukan kolaboratif dalam tindakan somatik, melaksanakan terapi modalitas keperawatan, melakukan evaluasi keperawatan, dan yang terakhir adalah melakukan dokumentasi keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan gangguan kesehatan jiwa. Jadi, apapun tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien, saya selalu menekankan kepada mahasiswa untuk melakukan pendokumentasian dengan baik. Hal ini dilakukan agar dapat mengidentifikasi status kesehatan klien dalam rangka mencatat kebutuhan klien, merencanakan, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi tindakan keperawatan, dan untuk penelitian, keuangan, dan hukum. Nah, berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama, perspektif keperawatan jiwa. Yang kedua, tren dan isu keperawatan jiwa. Jadi, di sini terkait dengan hal-hal baru dalam keperawatan jiwa. Topik dari tren dan isu ini tentu saja saya angkat dari evidence based practice, dari jurnal-jurnal terbaru dan juga dari weekly report dari Badan Kesehatan Dunia WHO dan juga dari Kemenkes. Yang ketiga adalah konsep dasar keperawatan kesehatan jiwa. Yang keempat, model konseptual keperawatan jiwa. Yang kelima, konsep penatalaksanaan terapi modalitas. Yang keenam, penggolongan gangguan jiwa. Yang ketujuh, aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan, kehilangan dan berduka, gangguan konsep diri, HDR, isolasi sosial, halusinasi, resiko perilaku kekerasan, defisit perawatan diri, dan yang terakhir, regimen terapeutik. Selanjutnya, yang kedelapan, tindakan terapi modalitas. Dan yang terakhir adalah evaluasi asuhan keperawatan pada gangguan kesehatan jiwa.
Nah, untuk sistem pembelajaran atau mode pembelajaran, saya menggunakan mode hybrid atau blended learning. Jadi bisa dilakukan secara luring dan daring. Dengan menerapkan Merdeka Belajar yang dirilis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana ada 2 poin penting dalam pendidikan, yaitu Merdeka Belajar dan dosen penggerak, di mana dosen dan mahasiswa memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, dengan menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif yang memungkinkan mahasiswa belajar lebih merdeka sesuai kemampuan dan potensinya. Pembelajaran blended learning merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Pembelajaran melalui platform Google Classroom saya manfaatkan untuk pemberian materi, forum diskusi, pemberian tugas dan pengumpulan tugas oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa secara online dapat belajar secara mandiri dan bebas mencari sumber bahan dan informasi untuk menyelesaikan tugas, dan memanfaatkan gadget sebagai media dan sumber belajar. Sedangkan untuk tugas video pengaplikasian asuhan keperawatan, mereka bisa mengupload di Google Drive. Nah, untuk di kelas, saya menyampaikan materi kepada mahasiswa berpedoman pada modul yang saya susun setiap awal semester, sesuai dengan RPS yang telah disusun berdasarkan referensi terkini. Menggunakan pendekatan ceramah untuk memperkenalkan konsep dasar keperawatan jiwa dan konsep asuhan keperawatan jiwa. Untuk metode ceramah, saya menggunakan slide presentasi serta menulis di papan tulis untuk mempertajam penjelasan terhadap poin-poin tertentu. Sementara strategi pembelajaran berbasis proyek, saya gunakan untuk membantu mahasiswa menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata. Proyek yang saya berikan adalah bagaimana penerapan asuhan keperawatan. Selain itu, saya mempertimbangkan keberagaman gaya belajar mahasiswa sehingga dapat membantu memilih strategi pengiriman yang paling efektif. Selanjutnya, minat belajar mahasiswa semakin meningkat, di mana mahasiswa mulai aktif dan bertanya pada saat proses pembelajaran, karena materi pembelajaran bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Mahasiswa pada saat pertemuan pembelajaran di kelas terlihat lebih siap dan mampu menjawab pertanyaan yang disampaikan karena sudah menguasai materi sebelumnya. Karena materi dan tugas belajar kami share di Classroom. Selain itu, mahasiswa lebih tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, karena di Classroom dapat dilakukan pembatasan waktu pengumpulan tugas, dan saya juga dapat lebih mudah memeriksa dan memberikan penilaian langsung pada tugas mahasiswa di Classroom. Di akhir pertemuan, biasanya saya akan memberikan kuis mengenai materi yang telah saya sampaikan, sehingga kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi lebih dalam. Selanjutnya, untuk interaction atau hubungan. Untuk interaksi dengan mahasiswa, saya membuat kesepakatan sesuai kontrak perkuliahan yang ada pada Peraturan Akademik Akper Putra Pertiwi Watan Sopeng. Hal yang saya terapkan dalam interaksi yang pertama adalah kedisiplinan. Mengupayakan melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran sesuai dengan kalender akademik yang telah saya sampaikan pada awal perkuliahan. Melaksanakan perkuliahan tatap muka sesuai aturan akademik, yaitu 16 kali pertemuan. Berusaha masuk tepat waktu, ini juga untuk melatih kedisiplinan mahasiswa. Yang kedua adalah keteladanan. Menunjukkan sikap profesional dalam semua aspek seperti cara berpakaian, berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Menunjukkan keterampilan klinis yang tinggi dalam setiap kesempatan. Menunjukkan empati, menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam kelas dan di luar kelas. Selanjutnya, keterbukaan terhadap kritik. Sebagai seorang dosen, saya percaya
bahwa keterbukaan terhadap kritik sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan juga membantu saya untuk memahami perspektif mahasiswa sehingga kritik merupakan kebutuhan untuk saya. Ketika saya menerima kritik, saya dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan saya, yang pada gilirannya dapat membantu saya meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu, kritik juga dapat membantu saya memperbaiki interaksi dengan mahasiswa dan rekan kerja. Keterbukaan terhadap kritik perlu dilakukan dengan cara yang konstruktif dan positif, dengan mengambil kesempatan untuk belajar dan berkembang sebagai individu dan sebagai tim dalam memperbaiki kualitas diri. Di akhir semester, saya membagikan Google Form kepada mahasiswa untuk mengisi saran dan kritik mengenai sistem pembelajaran saya selama 1 semester. Selain itu, saya selalu meminta hasil laporan kuesioner kinerja dosen dalam mengajar yang disebar oleh Lembaga Penjaminan Mutu Akper Putra Pertiwi Watan Sopeng. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah assessment. Perkuliahan didasarkan pada sub CPMK di RPS. Bobot penilaian berdasarkan pada panduan akademik Akper Putra Pertiwi Watan Sopeng, yaitu kehadiran harus mencapai 80%. Sedangkan presentasi untuk nilai akhir terdiri dari nilai tugas 25%, mid 25%, kuis 25%, dan UAS 25%. Penilaian tugas pada classroom sangat membantu saya dalam proses assessment, karena melalui classroom saya dapat memberikan nilai secara langsung pada tugas mahasiswa, sehingga lebih menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selain itu, mahasiswa dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas tugas selanjutnya, karena nilai untuk mereka secara transparan. Ya, jadi demikianlah penjelasan singkat dari mata kuliah yang saya ampu berdasarkan prinsip DIE. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baiknya. Jadi seperti biasa sebelum belajar kita akan apa dulu? Berdoa. Jadi kita berdoa dulu agar apa yang dipelajari dapat mudah dipahami dan bernilai pahala kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-12. Jadi pertemuan ke-12 ini sudah sesuai dengan RPS kemarin ya, yang saya bahas pada pertemuan pertama. Jadi sesuai kontrak kita pekan lalu, hari ini kita masuk di materi adapun tujuannya yaitu agar kalian dapat mengkaji. Setelah pengkajian, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke. Jadi sebelum masuk materi, saya akan mereview dulu apa sih mata kuliah yang pekan lalu. Ada yang masih ingat? Ya, silakan Nur Hidayat. Jadi materi minggu lalu itu mengenai akademi kita, di mana pengertiannya menurut saya akademi kita adalah saat tidak menghargai atau tidak bernilai dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan atau sesuatu tersebut itu akibat evaluasi yang negatif terhadap diri sendiri seorang itu. Baik sekali ya jawabannya, silakan Akmal. Pengertiannya bisa mengulang? Baik. Oke, silakan Firdaus. Saya tidak berharga, tidak berarti sendiri yang negatif yang terhadap diri sendiri atau kemampuan. Oh iya, makanya Firdaus untuk tindakan keperawatan ada yang bisa apa tindakan keperawatan? Silahkan Dita. Jadi ada beberapa tindakan keperawatan pada diri rendah. Yang pertama ada mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien. Yang kedua membantu pasien memilih kemampuan yang dapat digunakan, dan yang ketiga membantu pasien melatih
dan memilih kemampuan yang dapat digunakan. Oke, baik sekali. Ada yang bisa menambahkan? Saya Bu. Silahkan. Dosen mengidentifikasi sistem pendukung sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau dapat digunakan. Dan yang terakhir adalah memberikan reward atau reinforcement terhadap kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan rencana atau jadwal kegiatan. Oke, terima kasih juga ya saya ucapkan kepada kelompok 3 yang telah mengumpulkan tugas videonya tentang HDR, bagaimana pengaplikasian asuransi perawatannya, dan sesuai janji saya di akhir semester saya akan mengupload di YouTube. Jadi untuk like terbanyak akan diberikan juga reward dari kampus ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran mata kuliahnya itu adalah yang tadi ya, sesuai yang saya katakan di awal tadi. Yang pertama itu mampu melakukan penghayatan, dan yang terakhir adalah ya, jadi apapun tindakan keperawatan jangan lupa di akhir kita harus Oke, baik. Jadi sekarang saya akan mengirimkan link di WhatsApp group. Silahkan untuk mengisi ya. Apa halusinasi itu? Sejauh mana sih kalian tahu tentang halusinasi itu? Menarik sekali jawaban dari teman-teman sekalian. Ada yang menjawab menghayal, tidak nyata. Siapakah orangnya yang menjawab ini? Saya Bu. Oke, bisa dijelaskan kenapa Ainun menjawab menghayal? Jadi menurut saya Bu, seseorang yang mengalami halusinasi, seseorang itu pasti memikirkan sesuatu hal dan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dia alami. Siapa yang menjawab hal ini? Ya, bisa saya dengarkan pendapatnya? Hal itu kayak berekspektasi tinggi yang kayak susah digapai, contohnya kayak mau pergi ke bulan, padahal kan mungkin kayak dihalusinasi ada bulan. Maksudnya tidak mungkin ya. Jadi sebelum membahas lebih jauh tentang halusinasi ini, memang halusinasi ini sering kita dengar di bahasa sehari-hari kita ya, halu terlalu halu. Jadi halu ini sudah ada pergeseran istilah di generasi Z saat ini ya. Di sini ada beberapa definisi tentang halusinasi. Jadi menurut Maramis, halusinasi itu adalah pencerapan panca indera tanpa rangsangan. Ini sebenarnya tidak ada rangsangan, tapi ada sesuatu yang terjadi pada panca indera. Jadi Lubis mengatakan penghayatan yang dialami seperti suatu persepsi melalui panca indera tanpa stimulus eksternal. Jadi ada persepsi palsu. Apa itu ilusi? Hayalan. Itu yang tidak nyata ya, tapi ada respon terhadap panca indera. Oke. Next kita ke definisi menurut Schwartz. Distorsi persepsi yang muncul dari berbagai indera. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai jenis halusinasi ini. Oke, jadi untuk jenis yang pertama itu, jadi kalau halusinasi pendengaran ini sebanyak 70%. Jadi paling banyak ini ya masalah pendengaran. Selanjutnya kalau penglihatan ini dia 20%. Selebihnya itu sisanya dari sini berapa? 10%. Jadi untuk penciuman, pengecapan dan perabaan itu hanya 10%. Artinya lebih banyak pendengaran. Jadi kalau untuk halusinasi perabaan di sini ada lagi bagiannya. Ada namanya halusinasi kinestetik. Jadi dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di anggota tubuhnya. Proses keperawatannya yang pertama itu siapa itu observasi, mengamati dan melihat. Oke. Apa gunanya pendokumentasian? Sebagai bukti dan juga bisa berkekuatan dalam hukum. Jadi untuk tanda dan gejala di sini yang pertama adalah mendengar suara-suara kegaduhan, melihat bayangan, sinar, dan yang terakhir untuk tanda dan gejalanya itu merasa takut atau senang. Dan selamanya halusinasi
halusinasi. Jadi untuk tahapan halusinasi itu yang pertama adalah, jadi ada namanya cloud-coding. Jadi cloud-coding ini adalah pasien merasa senang terhadap halusinasinya. Jadi untuk perilakunya itu pasien berbicara sendiri, tertawa sendiri. Next, untuk yang kedua adalah confidence. Denyut nadi bertambah, nafas bertambah, detak jantung juga lebih cepat. Dan di fase ini pasien biasanya tidak bisa membedakan mana sih halusinasi, mana yang nyata. Jadi masuk di tahapan halusinasi ketiga adalah controlling. Controlling ini pasien sudah terkontrol oleh halusinasinya. Jadi pada saat ada instruksi dari perawat, dia sudah tidak bisa mendengar lagi perawat ini. Jadi dia fokus pada halusinasinya. Jadi dia susah berhubungan lagi sama orang lain. Yang terakhir adalah conferring. Jadi conferring itu fase di mana pasien sudah dikuasai full oleh halusinasi. Jadi dia tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi kita harus tahu dulu tahapan mana sih pasien supaya bisa menentukan intervensi. Oke, masuk di data. Oke. Tertawa sendiri, marah-marah, mengarahkan telinga seperti mendengarkan sesuatu yang jadi dia mengarahkan diri. Dari mana sih asal suara itu? Jadi ini analisa data untuk jenis halusinasi, data subjektif dan data objektif. Untuk diagnosa, jadi adalah gangguan persepsi. Pohon masalah. Jadi untuk penyebab halusinasi itu sendiri tapi halusinasi itu menyuruh untuk melakukan hal-hal yang berbau kekerasan ya. Jadi ini efek dari halusinasi. Intervensi perawatan. Jadi yang pertama hubungan saling percaya. Membantu pasien menyadari gangguan persepsi halusinasi. Dilakukan di sini yang pertama itu tidak menyangkal, tidak juga mendukung ini halusinasi. Tidak menyangkal tapi tidak mendukung juga. Kita akan melakukan intervensi, jadi kita tidak boleh juga langsung salah itu yang kita lakukan. Jangan langsung seperti itu ya. Kita dekati pasien dengan pelan-pelan. Untuk yang kedua, mengidentifikasi apa isi dari halusinasi ini. Poin yang ketiga, melatih cara jadi di sini ada 4 cara. Yang pertama itu menghardik, ya. Jadi menghardik halusinasi itu. Dan cara yang kedua adalah mematuhi program pengobatan. Jadi untuk yang kedua itu kita mematuhi program pengobatan. Jadi ada 6 benar pemberian obat. Yang pertama benar apa? Benar pasien. Benar pasien. Yang kedua benar dosis. Pemberiannya jangan sampai diberikan pada nilai A, kita tulis di yang ketiga bercakap-cakap dengan orang lain. Yang terakhir adalah membuat jadwal kegiatan sehari-hari, pagi, siang, sore sampai malam. Pasien diminta untuk menceklis yang telah dilakukan. Yang terakhir, kita masuk di evaluasi. Apa sih yang diharapkan dari implementasi ini? Yang pertama, pasien dapat menjelaskan. Yang keempat, menjelaskan perasaan. Bagaimana perasaannya ya, seperti dengan yang saya jelaskan tadi di tahapan ini ya. Dan yang terakhir adalah apakah dia bisa mendapatkan manfaat dari halusinasi. Oke, jadi sekarang saya minta 2 orang untuk mempraktekkan bagaimana cara menghardik. Jadi kalau menghardik itu kita menutup telinga,
dan mengatakan pergi, kamu tidak nyata, kamu palsu. Atau kita bisa menyuruh pergi yang dilihat. Ada yang bisa kira-kira mengaplikasikan cara menghardik? Ada tidak? Ayo, Andi Fadila sama Nur Hidayat, silahkan di depan mempraktekannya. Jadi bisa mungkin diperhatikan bagaimana namanya mempraktekkan. Jadi siapa yang mau jadi perawat? Jadi Nur Hidayat pas ini ya. Jadi silahkan Andi Fadila Said. Jadi di sini saya akan mempraktikkan cara menghardik. Saya sebagai perawat dan ini sebagai kliennya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin kan saya sudah mengajarkan Bapak cara menghardik. Apakah Bapak bisa mempraktikannya lagi? Pergi, kamu tidak nyata. Pergi, kamu palsu. Oke, baik, aplausnya dulu untuk teman. Terima kasih untuk Andi Fadila dan Nur Hidayat ya, bagus sekali cara mempraktekkan. Jadi nanti kalau kalian turun di lapangan, silahkan mengajarkan pasien seperti itu ya. Tentang materi yang saya bawakan tadi. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya belum. Oke, silahkan Putri Indah. Atas kesempatannya. Jadi benar, kan tadi telah dijelaskan tentang definisi dan poin-poin tentang halusinasi. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa saja penyebab terjadinya halusinasi? Iya, baik sekali ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab dari materi tadi? Oh ya, silahkan. Ayo dulu ya. Jadi penyebab dari halusinasi itu adalah gangguan mental dan juga penyakit fisik. Selain daripada itu, penyakit halusinasi dapat terjadi karena efek samping dari penggunaan obat-obatan untuk mengatasi depresi, penyakit epilepsi, dan penyakit Parkinson. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Jadi halusinasi itu disebabkan oleh 3 hal. Jadi yang pertama itu adalah gangguan mental, penyakit fisik. Jadi untuk penyakit fisik seperti demam tinggi bisa menyebabkan halusinasi ya. Parkinson, Alzheimer, stroke. Jadi itu bisa menyebabkan orang berhalusinasi. Dan yang ketiga itu Efek samping kondisi lain seperti efek samping penggunaan narkoba atau obat-obatan. Jadi pengguna narkoba itu bisa saja mengalami halusinasi karena efek samping obat tersebut ya. Tidak lagi sudah mengerti ya tentang halusinasi. Jika sudah mengerti, saya ingin review kembali materi hari ini. Ada yang bisa menyebutkan apa tindakan keperawatan untuk pasien halusinasi? Ada? Ada. Oke, silahkan, Sul. Baik, yang pertama yaitu membina hubungan saling percaya. Yang kedua, membantu pasien menyadari gangguan persepsi halusinasi. Dan yang ketiga, melatih pasien cara mengontrol halusinasi. Oke, baik sekali ya jawabannya, Sul. Terima kasih ya. Terus, apa kira-kira caranya untuk mengontrol halusinasi ini? Ada yang bisa? Oke, silahkan Indah. Yang ketiga, bercakap dengan orang sekitar. Kemudian yang keempat, membuat jadwal kegiatan. Oke, baik sekali ya. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akan mengirimkan quiz classroom. Silahkan diisi jawabannya. Apa? Oke, nanti saya akan kirimkan kembali nilainya ya di classroomnya. Untuk materi juga saya sudah share ya di classroom. Silahkan mengulang-ulang kembali di rumah tentang halusinasi. Dan untuk kelompok 4 silahkan untuk membuat videonya ya. Dan nanti kita akan upload di YouTube. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya kira materi hari ini cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya yang sangat luar biasa. Semua fokus, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah. Amin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.